Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan ya, selamat malam. Bagi para pendengar yang bisa menjangkau, terkhususnya ibu dosen saya, Ibu Iki Sumartina THD, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu telah memberi saya kesempatan ini. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang bisa mendengar ini, tanpa terkecuali saya juga ucapkan terima kasih. Saya tidak tahu pasti kapan para pendengar bisa mendengar podcast ini. Semoga sekalipun pada waktu yang berbeda, podcast ini bisa membantu dalam memberikan pemahaman serta diharapkan juga bisa memicu pemikiran kita bersama agar bersedia dengan perspektif baru. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk pada apa yang sebenarnya mau saya sampaikan. Ada satu materi yang sukses membuat saya lebih memikirkan lagi tentang hal ini. Materi ini berangkat dari teori tindakan komunikatif dari seorang Jürgen Habermas. Jika lebih spesifiknya lagi, sumbernya itu datang dari buku Agama dalam Ruang Publik, Hubungan Agama dan Negara dalam Masyarakat Post-Sekuler. Agama ini kan memegang kontrol atas kehidupan bersama suatu masyarakat. Sebab di dalam masyarakat tradisional yang masih relatif homogen ini, agama memonopoli tafsir atau hukum-hukum beserta norma-norma yang mengatur kehidupan sosial, politik sebuah masyarakat. Hubungan itu memiliki landasan sakral, kita tahu bersama. Karena hukum ini ditafsirkan dan dikendalikan oleh para ahli hukum agama, lalu diterima secara luas sebagai bagian dari perintah ilahi atau tatanan hukum alam. Dan sebagai demikian ia dianggap bukan buatan manusia. Karena seperti yang kita sudah dengar tadi, yang saya bahas bahwa sebagai bagian dari perintah ilahi. Kemudian Habermas menjelaskan bahwa teori kritis harus mengintegrasikan konsep kritik dengan diskursus. Dengan begitu, menurut Habermas, konsep diskursus dalam masyarakat demokrasi dapat membuka peluang untuk menghargai orang-orang dalam berargumentasi. Habermas menjelaskan kritik bisa berjalan maju ketika terdapat sebuah rasio komunikatif yang bisa dimengerti sebagai sebuah tindakan dari teori komunikatif. Nah, Habermas yang dikenal sebagai seorang filsuf terkenal dengan sejumlah karya-karyanya. Habermas berusaha untuk mencari kelemahan yang ada di generasi ini. Pendahulunya memahami praksis di mana mencoba menjelaskan bahwa komunikasi sebagai dasar dari tindakan manusia. Menurut Habermas, paradigma yang lama itu sebagai bentuk dari filsafat kesadaran atau filsafat objek. Filsafat bergantung pada kesadaran yang ada sebagai individu. Sehingga menurut Habermas, filsafat ini memiliki kegagalan dalam menempatkan bahasa. Sehingga Habermas memahami adanya subjektivitas dan pengetahuan adalah hasil dari komunikasi. Luar biasa ya, karena ya dalam demokrasi deliberatif erat kaitannya dengan tata cara yang dilakukan untuk pembentukan pendapat serta aspirasi masyarakat secara demokrasi. Pada usaha dalam masyarakat memberikan argumentasi atau alasan-alasan yang dapat diuji di ranah publik sehingga dapat diterima secara publik atau intersubjektif dengan membuka diri dari kritikan-kritikan atau evaluasi. Nah, demokrasi deliberatif ruang publik adalah salah satu hal yang penting. Karena apa? Ruangan publik menjadi elemen dasar dalam politik deliberatif ini. Bagi Habermas, ruang publik bukanlah negara melainkan otonom. Kenapa begitu? Otonom tidak hidup dari kekuasaan apapun. Ruang publik bukan sesuatu yang disebut sebagai yang formal, melainkan sebuah ruangan informal yang berdasarkan komunikasi masyarakat. Namun, ruang publik sendiri harus bersikap netral dari apapun dan siapapun. Baiklah, setelah semua pembahasan yang sudah dijelaskan, sebenarnya apa dan bagaimana yang sempat saya pikirkan itu. Begini teman-teman dan ibu dosen, dalam kehidupan yang bersosial ini,
di mana manusia berproses tanpa ada kata berhenti, kecuali mati secara biologis. Karena pada dasarnya kita hanya mengetahui sesuatu yang hidup. Setelah kematian kan kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Tidak bisa dipungkiri, komunikasi menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Hal yang tidak bisa tidak akan dialami, baik itu dalam kehidupan sosial, individual juga. Komunikasi memberi pemahaman yang luas dan membuka berbagai macam perspektif. Seperti yang sudah kita dengar tadi, yang sudah kita bahas tadi, sudah dipaparkan oleh Habermas dalam buku ini atau dalam pembahasan ini, terlebih khusus mengenai mencoba menjelaskan bahwa komunikasi sebagai dasar dari tindakan manusia itu sendiri. So, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga teman-teman beserta ibu dosen bisa mendengarkan podcast ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun itu yang membuat tugas ini menjadi hal yang tidak terlalu baik, tapi biarkanlah saya lebih mengimprove diri saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala kesempatannya, dan sekali lagi terima kasih. Kok udah banyak terima kasih? Ya pokoknya begitu. Terima kasih. Demikianlah podcast dari saya Evan Erpaat dengan NIM 71 2018 282. God bless you all.